Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Maulidia, NIM 1324014, mata kuliah evaluasi pembelajaran, prodi PGMI semester 3. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi prinsip evaluasi pembelajaran MI. Langsung saja, evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Di Madrasah Ibtidaiyah, evaluasi tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga keterampilan siswa. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat. Pada evaluasi pembelajaran, prinsip yang pertama adalah sahih atau valid. Artinya, evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Contoh, jika tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mempraktekkan cara menjaga kebersihan kelas, maka evaluasinya berupa penilaian praktik, bukan hanya soal pilihan ganda. Prinsip kedua adalah objektif. Penilaian harus dilakukan secara adil, tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi guru terhadap peserta didik. Contoh, guru menggunakan rubrik penilaian tertulis saat menilai hasil kerja kelompok, sehingga semua siswa dinilai dengan standar yang sama. Kemudian yang ketiga ada prinsip adil. Prinsip adil pada evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Contoh, siswa yang memiliki kesulitan membaca diberikan waktu tambahan saat mengerjakan soal tanpa mengurangi standar penilaiannya. Kemudian ada evaluasi harus terpadu dengan proses pembelajaran. Artinya, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses belajar berlangsung. Prinsip berikutnya adalah terbuka. Guru perlu menyampaikan kriteria penilaian di awal kepada peserta didik agar memahami apa yang dinilai. Guru menjelaskan terlebih dahulu indikator penilaian proyek sebelum siswa mengerjakan tugas. Selain itu, ada evaluasi harus berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk melihat perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Contohnya, guru melakukan penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester secara terencana. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran MI harus bersifat menyeluruh atau komprehensif. Di situ penilaian dibagi menjadi 3 ranah. Ada kognitif atau pengetahuan, kemudian ada ranah afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Pada prinsip kognitif, fokusnya lebih ke mengukur kemampuan mental seperti mengingat, memahami, menerapkan, juga menganalisis. Kemudian ada memakai metode tes tertulis, ada pilihan ganda, esai, kuis, dan tugas. Kemudian prinsip afektif berfokus pada menilai sikap, minat, motivasi, nilai, dan kepribadian siswa. Instrumen ini memakai observasi, wawancara, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip evaluasi psikomotorik. Fokusnya lebih ke mengukur keterampilan fisik, manipulasi alat, dan gerakan praktis. Biasanya
ada di pelajaran PJOK atau prakarya. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengolahan hasil. Prinsip selanjutnya adalah akuntabel. Artinya, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif. Prinsip terakhir adalah edukatif. Evaluasi ini bersifat mendidik, memberi motivasi, dan membantu peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya, bukan untuk menakut-nakuti atau menghukum. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip evaluasi pembelajaran sangat penting untuk menciptakan penilaian yang berkualitas. Guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.